Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dun sana pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama Perempat RRI Padang, baik melalui frekuensi FM 92,4 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui live streaming Perempat RRI Padang di laman rri.co.id. Baik Dun sana pendengar, seperti biasa pagi ini kita akan kembali melanjutkan penelusuran kita tentang kearifan lokal yang ada di Minangkabau ini, yang merupakan warisan nenek moyang kita, tentunya harus kita jaga dan kita lestarikan. Nah, pada pagi ini kita akan melanjutkan perbincangan kita setelah Kato Pusako. Berikut ada Kato Mufakat. Nah, setelah sekian pekan kita membahas Kato Pusako bersama Mak Tuan Kumengkudun, tentunya sudah banyak ya pemahaman kita yang semakin duduk tentang salah satu acuan adat Minangkabau ini. Nah, kemudian pada pagi ini kita beranjak ke bagaimana tentang sebuah kato yang bagian dari kearifan kita juga, yaitu Kato Mufakat ya. Nah, kalau dari judulnya mungkin ini akan berhubungan dengan keputusan-keputusan yang dihasilkan ya di tengah kehidupan sosial masyarakat Minangkabau ya, terutama mungkin dalam persoalan adatnya begitu ya. Tapi bisa jadi juga mencakup kehidupan keseharian. Nah, seperti apa nanti Kato Pusako ini kita akan gali lebih jauh, lebih dalam bersama mama kita, Mama Tuan Kumengkudun, tepatnya Dr. Saiful Jazan Tuan Kumengkudun. Bagi yang belum mengikuti selama ini, beliau adalah seorang akademisi di UIN Imam Bonjol Padang yang merupakan dosen tetap mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau. Jadi kompetensinya rasanya untuk masalah ini sudah tidak diragukan lagi. Ditambah lagi beliau juga salah seorang dari Urang Ampek Jini ya, di negari beliau, negari Kurai Bukit Tinggi ya, tepatnya sebagai tuanku ya, maka gelar beliau Tuanku Mengkudun ya. Itulah sekilas profil beliau bersama dengan bagi Anda yang mungkin saja baru saja bergabung di kearifan lokal Minangkabau ini. Dan kita akan langsung ke perbincangan kita bersama Mama Tuanku Mengkudun ya, yang pagi ini sudah berkesempatan bersama kita melalui sambungan link Zoom Perempat RRI Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit, selamat pagi Dun Sanak Pandangan RRI Perempat, Surau Kearifan Lokal Minangkabau. Menarik sekali ya, Surau Kearifan Lokal Minangkabau. Baik, Mak, pagi ini kita akan lanjutkan penelusuran kita setelah berakhirnya pekan kemarin tentang Kato Pusako ya. Setelah sekian lama, sekian pekan kita di Kato Pusako, seperti yang saya katakan tadi, tentu semakin duduk ini ya, apa itu Kato Pusako dan apa saja jenis-jenisnya, mulai tambo ya, terakhir sampai kemarin sampai ke manto gitu ya. Nah, sekarang kita beranjak ke Kato Mufakat. Nah, ini saya pikir akan lebih familiar lagi nih bagi masyarakat kita, terutama bagi orang Minangkabau, Kato Mufakat ini. Namun sejauh mana pemahaman kita tentang Kato Mufakat ini ya, apa saja unsurnya nanti dan bagaimana prosesnya, tentu akan lebih menarik sekali kalau kita gali lebih jauh lagi. Begitu, Mak, Tuan Kumengkudun untuk pengantarnya. Nah, Insyaallah. Nah, baik, Mak, sebelum lebih jauh, mungkin saya pengen melihat bagaimana keberadaan Kato Pusako ini dengan urutannya dengan Kato Mufakat. Maksudnya Kato Mufakat ini dengan posisinya yang berdampingan dengan Kato Pusako. Barangkali bisa dimulai kita dari sana, Mas. Silakan, Mak Tuanku. Baik, terima kasih Bung Adit. Dun Sanak Pandangan dimanapun berada. Kita sudah membahas tentang adat Nanampe di awal tahun. Kemudian ada 10 rujukan adat yang dikatakan Limbago nan 10. Nah, 10 itu Kato, yang pertama Cupak Usali, kemudian Cupak Buatan, Undang Nanampe, Kato Nanampe. Nah, Kato Nanampe sudah kita bahas
kemarin itu Kato Pusako. Kato Pusako yang diwarisi atau yang dipusakai oleh orang Minangkabau, warisan dari nenek moyang. Nah, itu disako dan dipusakui rata-rata oleh para guru adat, para pemangku adat, Urang Nampe ini dan Urang Jitina Nampe. Nah, kemudian yang kedua dari Kato Nampe itu adalah Kato Mufakat. Nah, Kato Mufakat itu ada undangnya, bunyinya begini. Nan bana Kato Sayo, nan rajo Kato Mufakat. Artinya apa? Kebenaran itu kalau semuanya seia sekata. Tapi yang berkuasa bukan kebenaran saja. Yang berkuasa itu adalah kata mufakat. Hasil mufakatlah yang dipakai atau yang berkuasa. Nah, lanjutannya, kalau yang benar itu kato sayo, kemudian yang berkuasa itu kata mufakat, bagaimana berkuasanya? Itu dalam undang adat yang berbunyi, kamanakan barajo kamama, mama barajo ka pangulu, pangulu barajo ka mufakat. Mufakat barajo kanan bana. Dan bana berdiri sendirinya. Nah, di sini terlihat bahwa kata mufakat atau kata mufakat itu adalah raja dari seluruh kekuasaan di Minangkabau. Nah, yang harus diingat, mufakat itu harus merujuk kepada kebenaran. Nah, bagaimana kita melihat posisi kata mufakat? Kata mufakat itu adalah rangkuman dari pendapat-pendapat yang tidak sama. Rangkuman dari seluruh kato yang tidak sama. Baik itu undang-undang yang sampai, baik itu kato pusako, ketika akan dipakai, mungkin saja ada perbedaan-perbedaan dengan pendapat para orang yang sedang bermusyawarah. Kata mufakat adalah hasil sebuah musyawarah. Tidak ada kata mufakat kalau tidak ada musyawarah. Maka kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan musyawarah untuk mufakat. Beda dengan demokrasi. Demokrasi itu bertemunya pendapat mencari mana yang menang. Kalau musyawarah itu untuk mufakat. Ada kuncinya lagi bahwa musyawarah di Minangkabau itu adalah mengumpulkan semua pendapat, mencari kebulatan, kesepakatan. Bunyi undangnya begini, bule jantuang dek kalupa, bule ayah dek pambuluh, bule kato je mufakat. Jadi kebulatan atau kesepakatan pendapat yang berbeda-beda itu disatukan dalam sebuah mufakat. Itulah kato mufakat. Dari mana didapat? Dari undang Nanampe, dari kato pusako, dan dari pendapat para peserta musyawarah. Musyawarah itu tingkatnya bisa tingkat kaum, bisa tingkat yang paling rendah keluarga, kaum, kemudian di kerapatan adat, atau di kerapatan nagari, sampai musyawarah tingkat Minangkabau. Seperti musyawarah yang paling besar yang menghasilkan sebuah kato mufakat tentang apa rujukan di Minangkabau ini. Lahirlah sebuah permufakatan bahwa adat Minangkabau itu bersendikan sara, sara itu bersendikan kitabullah. Di sana ada kato mufakat yang kemudian dijadikan kato pusako. Ketika dia sudah dijadikan mufakat, dia menjadi rajo, kato yang diikuti sebagai kekuasaan, dia menjadi kato pusako. Kato pusakonya adat, basandi sara, sara basandi kitabullah, itu adalah hasil mufakat di Bukit Marapalang. Dia asalnya kato mufakat dari kaum adat dan kaum agama, kemudian menghasilkan kato mufakat yang dikatakan ABS-SBK, yang setelah diterima menjadi rajo kato, dia menjadi kato pusako, diwarisi. Begitu Bung Adit, dan kato mufakat itu akan selalu dihadirkan dalam setiap masa, setiap zaman oleh para pemimpin. Baik pemimpin adat atau pemimpin formal sekalipun di Minangkabau khususnya. Hasilnya adalah kato mufakat yang selalu baru, berlandaskan undang Nanampe, berlandaskan kato pusako, dan berlandaskan pendapat-pendapat yang sangat mungkin berbeda. Nah, di sini ada sebuah
pedoman lagi bahwa di Minangkabau itu berbeda pendapat itu sangat diterima. Itu sah. Maka dikatakan basilang kayu dalam tungku di sinan api makonya itu. Berbeda pendapat itu penting agar diperoleh energi untuk menghasilkan permufakatan. Nah, itulah kata mufakat Bung Adit, sekadar pengantar. Iya, terima kasih Mak Tuanku dan menarik sekali. Begitu banyak ternyata poin-poin yang ingin saya perdalam, perjelas ini Mak Tuanku ya. Perjelas terutama ya, karena memang belum jelas gitu ya Mak Tuanku. Mungkin samar-samar gitu ya Mak ya. Yang menarik adalah tadi bahwa tidak ada mufakat tanpa musyawarah, kan gitu ya Mak ya. Betul sekali. Nah, dan musyawarah ini ya kita tahu bisa saja umpamanya musyawarah yang betul-betul basilang kayu ditungku, maka api kayu duit gitu ya Mak ya. Artinya Betul. setiap kayu itu punya hak untuk menghidupkan api gitu ya Mak ya. Betul. Bisa saja umpamanya kayu yang satu Mak dipaksa dikondisikan untuk hidup api gitu ya Mak ya. Musyawarah juga dia. Kalau dia bicara sendiri, namanya kato surang babulati. Karena Babulati. tidak ada musyawarah. Kata surang bulati, Mak ya. Baik. Ya. Nah, terus terakhir tadi kata kuncinya saya melihat di sana bahwa bahwa ya itu tadi tidak ada musyawarah, mufakat dan musyawarah, dan Mamak menunjukkan betapa ternyata Minangkabau itu memang ditentukan oleh sebuah permusyawaratan, ya Mak ya. Musyawarah ya. Sampai hasil dari musyawarah itu dikatakan rajo. Menarik sekali Mak, dan yang paling menarik itu adalah ternyata ABS SBK adalah salah satu contoh utama, kalau boleh dikatakan demikian, karena ini sudah jadi sandi Minangkabau, dari kata mufakat ini yang memperlihatkan bagaimana kekuatan kata mufakat yang sudah dicetuskan sekian lama, sekian berapa tahun ya, puluhan tahun, ratusan tahun saja, juga ratusan tahun sampai hari ini itu ABS SBK masih tidak bisa digoyang Pak ya. Padahal itu adalah sebuah kata yang berasal dari kata mufakat, luar biasa. Baik, saya jadi menarik sekali untuk mencoba membahas ini. Tapi ini sebelumnya sepertinya sudah ada nih Mak yang ingin bergabung. Apakah kita terima langsung? Saya ingatkan lagi Bung Adit. Iya. Di atas kato mufakat itu ada kato nanbana. Bana badi sendirinya. Iya. Nah, tapi nanbana itu asalnya kato sayo, seia sekata, lahirlah kato nanbana. Tapi untuk yang berkuasa bukan kebenaran saja, yang berkuasa itu harus hasil mufakat. Nah, ini Pak, mufakatlah yang berkuasa. Kebenaran boleh, kebenaran di semua pihak itu bisa dikemukakan dalam musyawarah, tapi yang akan dipakai sebagai raja, sebagai pedoman adalah hasil mufakat. Begitu. Mak, ini saya jadi sedikit ingin berdiskusi gak panjang ini Mak ya. Dari kata-kata nanbana kato sayo, kan itu tadi Mak ya. Betul. Nan rajo kata mufakat. Oke, nan rajo kata mufakat mungkin bisa saya tangkap Mak. Artinya kata mufakat itulah rajonya Minangkabau, katakan demikian ya Mak ya. Betul. Tapi nanbana kata sayo ini Mak, dari kata-kata nanbana kata sayo itu kan masih berarti persetujuan bayo batido gitu ya, beria antara kita yang ada. Nah, sementara ada yang mengatakan Mak, nanbana tagak berdiri sendirinya. Nah, ini gimana nih Mak? Soalnya saya juga dapat semacam kalimat entah kata pusako atau apa ya, bahwa kata pusako. Kemanakan barajo sendirinya. Iya, kemanakan barajo ka mama barajo ka pengulu kamu iya Mak ya. Pengulu barajo ka mufakat barajo ka nanbana tagak berdiri sendirinya. Nah, sementara di sini nanbana itu kata sayo, artinya masih manusia nih. Kalau nanbana tagak berdiri sendirinya kan sebelumnya mau uraikan bukan lagi kerjaan manusia Mak, tapi sudah sebuah keyakinan kan gitu ya Mak ya, tentang kuasa alam dan kuasa di luar alam. Itu kan nanbana itu. Nah, sekarang nanbana justru kata sayo, artinya hasil dari pikiran manusia. Ini gimana kita mendudukannya Mak? Saya mohon ini Mak. Silakan Mak, sebentar. Jadi ada dua kata yang berkaitan dengan nanbana. Nanbana ini kebenaran. Kebenaran itu berdiri
tanpa ada pihak yang akan menentangnya, kira-kiranya, kira-kira begitu. Jadi kebenaran itu sebagai rujukan utama itu sesuatu yang tidak lagi ada yang mengatakan sesuatu yang lain daripada itu. Ya. Misalnya, kebenaran di Minangkabau itu, yang paling benar di Minangkabau itu adalah Tuhan itu satu misalnya. Kebenaran di Minangkabau tidak bisa lagi dibantah dengan orang yang mengatakan Tuhan itu lebih dari satu. Okay. Nah, di sana lahir kesepakatan yang tidak lagi berbeda. Sadanciang bak basi, saciok bak anak ayam. Nah, seia sekatalah orang Minangkabau bahwa Tuhannya satu. Maka nanbana Tuhan yang satu itu adalah kebenaran yang sudah seia sekata orang Minangkabau. Tidak lagi diperdebatkan, tidak lagi dimusyawarahkan. Jadi dia sudah berdiri begitu saja. Tidak lagi dibawa dalam musyawarah. Tuhan kita tambahlah satu. Tidak, di Minangkabau tidak lagi ditambah. Gitu kira-kira. Ini yang paling sederhana memahaminya. Dengan bana di sini atau kebenaran ini, dia sudah disepakati, tidak lagi diperbincangkan. Jadi, nanbana kata saiyo itu mah arti kata saiyo itu sudah langsung disepakati saja tanpa perbincangan. Itu maksudnya, Pak? Sesuatu yang sudah seia sekata, tidak lagi dimusyawarahkan. Oh, begitu. Ketika masih dimusyawarahkan, yang akan dicari nanti ketemu mufakat. Kita bukan mencari kebenaran sekarang, kita mencari mufakat ini. Kalau kebenaran sudah ada kok, kita sudah sepakat kok tentang kebenaran itu. Kita sudah seia sekata tentang kebenaran. Tidak akan kita tanyakan lagi. Nah, bukankah sebenarnya mufakat itu juga mencari sesuatu yang sesuai dengan kebenaran itu, Pak? Rujukannya kebenaran. Oh, begitu. Rujukannya ini kebenaran. Ya. Tapi rujukan kebenaran itu kan ada beberapa sisi yang melihatnya. Menurut pandangan si A, kebenaran itu saya memandangnya begini. Menurut si B, pandangan saya begini. Menurut si C, pandangan saya begini. Nah, itu terjadi ketika kita membahas kehidupan. Misalnya begini, ini ada hutan ini. Hutan ulayat di kampung. Kebenaran yang sudah disepakati adalah hutan itu anugerah Tuhan. Itu tidak perlu dibantah lagi. Kato sayo berarti? Kato sayo. Oke. Tapi ketika hutan itu akan dikelola, di sana ada keputusan yang harus dicari. Kato sayonya belum ada. Baik. Menarik sekali. Kato sayonya, ya. Hutan itu pemberian Tuhan. Kata sayo. Kata mufakatnya untuk mengelola. Untuk mengelola itu kata yang tukang kayu, ya kita ambil kayunya, kita tebang. Oh tidak, kata yang konservasi, tidak. Itu hutan lindung, itu sumber air. Iya, kayu itu kan diberikan Tuhan untuk kita pakai. Dia merujuk kepada warisan pemberian Tuhan. Iya, itu pemberian Tuhan, tapi bukan untuk dihabiskan. Iya, betul. Nah, disinilah terjadi mufakat, menemukan kesepakatan. Nah, dalam mufakat itu harus bulat. Apa kebulatan itu? Ada yang memberikan pendapatnya, dan pendapatnya boleh dikurang ditambah. Nah, di sana nanti kita akan bicara proses mufakat itu ada ujungnya. Baik. Ada komitmen, ada konsistensi. Mudah-mudahan nanti kita bahas itu. Insyaallah paham, Mak. Jadi dan bana itu rujukan saja, Bung Adit. Begitu ya. Jadi ketika akan melaksanakan, itu pendapat pasti berbeda-beda nanti. Oh, begitu. Jadi artinya nanbana kata sayo itu bukan berarti kebenaran itu muncul dari kata sayo, bukan begitu ya, Mak ya? Tapi kebenaran itu sudah diakui secara seia gitu ya, Mak ya? Betul. Nah, tidak ada lagi tidaknya gitu ya, Mak ya? Nah, tidak ada lagi bantah-bantahan di sana. Dan bantah itu sudah disepakati. Seperti tadi, atau contoh seperti alam takambang dari guru, itu umpamanya gitu ya, Mak ya? Itu udah kata seia berarti, Mak ya? Kata saya itu, dan saya lagi dibantah lagi. Oke, kata sayo ya, karena orang Minang tidak akan bisa lagi menyanggah kalau alam itu adalah gurunya orang Minang, kan gitu ya, Mak ya? Betul. Nah, sekarang bagaimana ini cara warisan Tuhan ini? Iya. Sepakat.
Tapi kata tukang kayu, ya warisan Tuhan, kita pakailah kayunya, kita Iya, habiskan betul, kayunya. betul, betul. Oh tidak, kata yang Ah, konservasi, ah, ah. tidak, itu hutan lindung untuk sumber air. Ah, Ya ini ah. kan pemberian Tuhan ya, sama-sama pemberian Tuhan untuk air, Iya, tentu iya. pemberian Tuhan untuk dipakai. Nah, Baik, baik, sanalah baik. terjadi yang namanya musyawarah. Musyawarah. Akhirnya muncul juga nanti kata usahaku jalan berdua di tengah gitu ya, Pak ya. Iya, betul sekali. Oke. Nah, Saya jadi jadi rujukan Mm, dari mm, mm. mufakat itu seluruh undang, seluruh katu pusako, seluruh nanbana itu jadi rujukan. Oke. Artinya mufakat tidak merujuk kepada keinginan ego pribadi gitu ya, Mak ya? Nggak bisa. Nggak bisa Semuanya gitu. harus berada dalam musyawarah. Dalam Nah, dalam ada undang yang tadi yang perlu kita bahas sedikit. Mm-mm. Bule jantung lek kalupa. Nah, jantung pisang Hmm. ya. Iya, iya. Jantung pisang itu kan ada kelopak-kelopaknya berlapis-lapis. Mhm. Nah, itu gambaran bahwa pendapat itu berlapis-lapis, ada yang eh, paling inti, ada yang bagian di tengahnya, ada bagian di luarnya, yang semuanya harus saling membungkus sehingga Hmm. dia akan jadi bulat. Iya, iya. Bulat air dia pembuluh. Jadi air itu harus masuk dalam saluran musyawarah itu semua. Kalau air itu ada yang di luar saluran musyawarah, maka dia tidak bulat lagi, dia memencar airnya. Iya, 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 iya. Jadi yang pembuluh itu adalah musyawarahnya. Jadi bagaimana orang Minang melahirkan sebuah mufakat? Seluruh pendapat itu harus didengar, seluruh pendapat itu harus dikemukakan, dan kita mencari jalan tengah, jalan berdua naik tengah, kata Bung Adit tadi. Begitu, Bung? Iya, iya, iya. Luar biasa ya. Seluruh pendapat berhak untuk diakomodasi dalam sebuah musyawarah gitu ya, Mak ya. Betul sekali. Walaupun maaf tanda kutip, Mak ya. Walaupun ini dari anak kemarin sore yang baru muncul kata-kata ini. Iya, Oke. iya, semuanya. Baik, baik. Menarik. Mungkin di proses nanti kita akan lebih lebih perjelas ya, Mak ya. Bagaimana soal musyawarah ini. Baik, tadi sepertinya ada yang ingin bergabung di line telepon. Ya, silakan. Ya, ini Mak. Langsung Mak, kita coba terima ya, Mak ya. Ya, karena Silakan, ini silakan. Bang, saya pikir ini seksi nih, Mak. Karena aplikatif sekali untuk masa saat ini, Mak. Ya. 812-414. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam, Mak Tia. Yo, Pak Sultan Pamenan. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Mak Tuanku. Waalaikumsalam, Pak Sultan Iko aku Peminan. termasuk manusia gigih kau, Mak Tuanku. Aku nak bertanya aja ke Alhamdulillah. Mak Tuanku dia. Iya, iya. Nah, rajo katu pakai, na bana katu bayo. Mm-mm. Ya, Tapi ada pula katu pepatah saya mengatakan, katu dahulu bertapik si. Mm. ya, Kemudian katu mencari mendapat si katu yang dahulu. ya, Sudah itu berjalan saya kekeh berkatu tandanya. ya, Jadi berarti ada ikokon sebenarnya telah tiba dia ada nama buah sentak. Tidak ada Ya. nama buah mati lagi. Mhm. ya, Akan tetapi narajo kata pakai na mana kata bayo anda kata tidak cocok barang tu itu dicari kata mau pakai atau musyawarah bayo yo. Hmm. betul sekali. Jadi secara menurut adat nama buah sentak atau adat nama buah mati berarti barang kau sajalan mataku. Sekian lo. Oke. Baik, terima kasih Pak Sultan Pamenan. Wah, ini saya serasa di balai adat ini. Alhamdulillah. Kalau Pak Sultan Pamenan yang gabung bersama tuanku, saya merasa pendengar di balai adat. Makasih Pak Sultan Pamenan. Dan yang lain juga silakan nanti. Ya, ini kita gabung Mak ya. Dari tadi ini Ya, udah ya, muncul. silakan. Ya, di 08116609 240. Ya, halo, assalamualaikum. Halo, waduh, kenapa terputus ya? Halo, oke, baik, mohon maaf, ini kalau dengar suara dari ibu ya, jangan-jangan ini dari bundo kita. Baik, silakan yang lainnya, kalau masih ada yang bergabung sebelum dijawab ya, kita gabung saja biar lebih efektif waktu kita. Belum muncul, baik, kita ke pertanyaannya Pak Sultan Pamenan tadi, nah, Mak Tuanku, silakan Pak. Iya, terima kasih. Saya senang sekali ada Pak Sultan Paminan di forum kita ini. Beliau sangat lancar menghubungkan apa yang kita bicarakan dengan kajian-kajian kita terdahulu. Betul sekali, ada kata dahulu, ada kata kemudian. Kata dahulu batapati, kata kemudian kata bacari sesuai dengan kata dahulu. Nah, di sini semua yang kita bicarakan tiga terakhir, kata mufakat,
Kato dahulu, kato kemudian adalah cupak buatan, artinya cupak yang akan mengisi adat istiadat. Kalau cupak usali tentang kato nan bana, tentang adat nan sabana adat, itu tidak ada lagi perdebatan. Dia sudah nan bana. Sudah sayo orang Minangkabau bahwa adat nan sabana adat itu tidak akan bisa diungkai lagi. Nah, adat istiadat dan adat antar adat itu adalah adat nan babu wasenta yang bisa diungkai dengan mufakat, bisa diperbaharui dengan mufakat. Bagus sekali itu Rian Pak Sultan Paminan tadi. Jadi beliau menjelaskan bahwa kato pusako itu mengait kepada adat dan sawana adat, adat yang diadatkan, kemudian kato mufakat, kato dahulu, kato kemudian itu nanti menghasilkan kato adat istiadat dan adat nantar adat yang bisa diungkai, yang bisa diperbaharui. Adat dipakai baru, kain dipakai usang. Itu berlaku untuk adat istiadat dan adat nantar adat yang sewaktu-waktu perlu ada adaptasi dengan perkembangan. Nah, ini rumah gadang kita sudah sempit ini. Bagaimana kalau beraliknya kita di gedung saja misalnya? Nah, di sana ada musyawarah di antara para pihak yang akan menyelenggarakan sebuah kegiatan adat istiadat. Adat antara adat adalah pesta perkawinan itu. Begitu Bung Adit. Jadi saya sangat sepakat dengan Pak Sultan Pamenan bahwa kato dahulu, kato kemudian itu cupak buatan yang akan menghasilkan bentuk perubahan yang disepakati pada adat antara adat dan adat istiadat. Dia tidak bisa merubah adat yang diadatkan. Bahwa Minangkabau itu sudah Islam disepakati tidak bisa dirubah lagi. Kato mufakat itu sudah menjadi kato pusako. Adat bahasa Disara itu sudah jadi kato pusako dia. Walaupun dulunya lahir sebagai kato mufakat. Jadi kato mufakat ini ada yang menjadi baku atau menjadi tetap menjadi kato pusako dia. Ada yang menjadi alat perubah, alat untuk mengungkai adat istiadat dan adat antara adat. Nah, ini enaknya kalau bertemu dengan orang yang sudah cukup lama berkecimpung. Terima kasih Pak Sultan Pamenan. Iya, ya, saya juga mengucapkan terima kasih Pak Sultan, lebih memperkaya diskusi kita ya tentang kata mufakat ini, ya menarik. Baik, Mak Tuanku ini ada kembali Mak yang di line telepon, kita tampung dulu Mak ya. Ya silakan. Iya, karena saya terinspirasi tadi seperti yang bilang tadi bahwa dalam musyawarah semua kato ya semua ide gagasan mempunyai hak yang sama dalam musyawarah gitu ya Mak ya. Oke, baik. Artinya dikomodasi semuanya. Baik, tadi ada yang muncul di 0811660940 turun lagi. Iya, ini dia. Oke. Kenapa putus-putus terus? Atau beralih aja ke 812414 atau dosa padangnya bagi Anda yang tidak bisa melalui line telepon juga bisa melalui WhatsApp ya di nomor WhatsApp kita 081166092440. Silakan Anda tulis, nanti akan coba kita sambungkan dengan Mak Tuanku ya, kita coba bacakan untuk dijawab oleh Mak Tuanku Mangkudun ya. Baik, Mak, oke, kita coba terima 081166092440. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Muti. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi Nak Tuanku. Salam. Ya betul. Betul sehat. Alhamdulillah. Kau jawab Pak Sultan Marajo kok? Iya. Nah, silakan Pak Sultan Marajo. Bertanya dan gue jadi bawa sekete pada tua mas tua. Tentang penghulu je dah tua. Penghulu ada dah tua ada. Iya, iya. Apa tungke bahasa hari. Bahasa luar. Kalau tu pergi geliti. Ya. Barang banyak gelitiknya dan apa mana gelitiknya. Iya. Apa lo arti tungke, apa lo arti kari. Oke. Mana tua. Yup, Pak Sultan Marajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kalau nggak salah dulu udah pernah kita bahas juga ya, Mak ya, di ini pakaian penghulu. penghulu itu ya. Gimana Mak? Apakah bisa kita akomodasi sekarang Mak atau
Uraian tentang pakaian penghulu ada 9 pakaian penghulu itu, mulai dari saluk, deta, baju Sarawak, cawe pinggang, salendang, salempang, sampai tungkek juta lompa. Iya. Kalau memang ada semuanya punya makna pelajaran untuk bagaimana seorang pemimpin itu melaksanakan tugasnya. Jadi bagaimana mahkotanya itu dimaknai, misalnya tiok karui akan menjala, tiok katua budi marangka, bahwa mahkotanya itu akan menjaga akal pikirannya tetap pada logika yang benar, kemudian budinya atau akhlaknya tetap terjaga. Mahkotanya itu akan menjaga akhlak si penghulu. Dan seluruh pakaian itu punya uraian untuk menjaga bagaimana fungsi penghulu itu bisa dilaksanakan dengan sempurna. Mungkin sebatas itu dulu, Bang Adit. Panjang itu, bisa habis waktu untuk itu saja. Dan rasanya kita sudah juga sekilas sebelum ini, namun nanti akan lebih jelasnya nanti di episode berikutnya ya Pak ya, insya Allah. Oke. Insya Allah. Baik Pak Mak Tuanku ini masih ada Mak? Kita tampung dulu Pak ya. Silakan. Oke, karena memang kita diskusi nih. 0811660940. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kalau tadi dua penggiat adat, nah ini konakan cuma Mak. Saya diam lagi Mak. Silakan Pak Rizal. Iya, lama lah nak mengunjungi rumah Mak tu. Aduh kesibukan lu dia. Oh iya. Oke, silakan Pak Rizal. Okey Modit. Selamat pagi Mama Mo. Selamat pagi Pak Rizal. ASDK adat Basandi syarat Basandi Kitabullah itu sampai kini kan tak kunci, tak ada orang menggugatnya. Itulah memang tak ada orang makanya tak diakui oleh orang Sumatera Barat atau orang Minang bagaimana. Tapi adalah kini kebanyakan satu mufakat banyak diingkari karena ulah muncul gini katu pusakonya rumah sudah toko berbunyi. Bahas supaya jam atau kunci lo rumah sudah toko berbunyi rumah. Kalau kesepakatan orang dulu tu mah ya terkunci sekali, tapi kalau kini lah banyak lo dibuka-buka orang dengan kartu pusako nama itu mah. Itu ya mak. Terima kasih Bang Dit. Yo Pak Rizal. Mau kasih Mama Mo. Sama Pak Rizal. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya rasa nggak di studio nih Mak. Ini pakai kata-kata kiasan semua nih sepertinya pagi ini ya. Ya, Pak Rizal ini juga salah satu peserta kita yang sangat mendukung kayanya wawasan kita bersama. Bukan hanya dari saya, tapi banyak yang beliau berikan juga menambah pengetahuan saya juga. Ya. Silakan Pak, komentarnya Pak. Ya, terima kasih Pak Rizal. Sebenarnya ini akan kita bahas tentang fungsi dari musyawarah dan bagaimana mekanisme musyawarah. Oh gitu, ada nanti Pak ya. Jadi kita lanjut saja Bung Adit. Fungsi musyawarah itu adalah mencari kata sepakat atau kata mufakat yang akan dijadikan raja, yang akan diikuti. Nah, itu fungsi musyawarah. Dan fungsi kata mufakat itu adalah mengayomi semua pendapat, tidak ada yang tertinggal. Nah, dalam salah satu kesepakatan dunia yang terakhir tentang Sustainable Development SDGs istilahnya, Sustainable Development Goal, itu bahasa orang seberang sana itu, SDGs. Bahwa tujuan pembangunan yang berkelanjutan itu salah satunya adalah tidak boleh ada satupun yang tertinggal.
no one left behind, itu katanya. Itu sudah dinyatakan dalam undang Katu Mufakat. Semuanya harus bicara, semuanya harus didengar. Bule kato dia mau pakai, bule ayah dek pambuluh, bule jantuang dek kalupa. Semuanya harus ada di dalam. Nah, ketika semuanya sudah ada di dalam, diperoleh kata bersama yang disepakati. Nah, fungsi Katu Mufakat adalah mencari rajo. Kemudian ada konsekuensi sesudah itu, bahwa Katu Mufakat itu harus dijadikan raja yang harus diikuti. Nah, di sini ada dua hal yang mungkin seperti dinyatakan Pak Rijal tadi, ada yang sudah meninggalkannya. Yang pertama namanya komitmen. Komitmen itu ketika sudah diperoleh Katu Mufakat, semua yang ikut bermusyawarah harus mendukung 100% tanpa reserve. Kalau dia keluar dari mufakat itu, dia dibuang dari adat. Kita pernah bahas tentang pertanyaan tentang kawin sesuku. Kawin sesuku itu kok dilarang, mak tuanku? Kan secara Islam halal itu. Iya. Tapi kawin sesuku itu dalam mufakat nenek moyang sudah jadi Katu Pusako, dia tidak dibolehkan. Kenapa? Karena dia akan merusak tatanan. Bukan masalah haram atau halal, tapi dia merusak tatanan yang disepakati tentang suku. Kalau orang kawin sesuku, mamanya tidak jelas, bapaknya tidak jelas. Anak pisangnya tidak jelas, kemanakannya tidak jelas. Anak dan bapak, mama dan kemanakan tidak lagi ada batas. Maka komitmen larangan adat kawin sesuku itu adalah untuk menjaga adanya suku yang jelas dalam nagari. Orang yang melanggar itu melanggar komitmen, dia dikeluarkan dari adat. Bukan dihukum fisik, dihukum secara sosial, dia melanggar komitmen nagari bampe suku. Maka dia harus keluar dari adat. Boleh pergi ke Rimbo Gadang, makan habis-habis, menyuruh hilang-hilang. Silakan tinggalkan negeri ini dan jangan mengaku lagi sebagai orang Minang. Kenapa? Komitmen orang Minang yang Anda langgar, kira-kira begitu. Jadi yang dinyatakan oleh Pak Rijal tadi betul sekali. Mungkin sebahagian di antara anak kemerdekaan kita ada yang sudah meninggalkan komitmen Katu Mufakat. Kalau sudah dimufakati, adat itu bersandikan syarak, syarak bersandikan kitabullah. Yang keluar dari komitmen itu dia keluar dari Minangkabau. Kita sudah bahas tentang adik Nanampe waktu itu. Orang yang tidak Islam boleh saja tinggal di Padang, dia tidak orang Minangkabau karena dia di luar kesepakatan adat Basandi Sara. Dia di luar kesepakatan bahwa orang Minangkabau itu adalah orang Islam. Itu saja. Silakan Anda mau keluar dari Islam, tidak ada masalah, tapi Anda juga bukan lagi orang Minangkabau. Jangan sekali ulas, sekali balui. Ada yang keluar dari Islam, tapi dia tetap orang Minangkabau, tidak bisa. Anda melanggar komitmen. Nah, itu satu komitmen. Kemudian, komitmen itu akan menuntut yang namanya konsekuensi. Tanpa konsekuensi, sebuah kata mufakat tidak jadi raja. Dia raja itu kan ada konsekuensinya, ada hukumnya, ada sanksinya. Orang yang melanggar komitmen dikeluarkan dari adat, dikeluarkan dari nagari. Dikeluarkan itu bukan fisiknya, dia tidak lagi dianggap bahagian dari adat, bahagian dari nagari. Nah, sebenarnya orang yang sudah meninggalkan adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dalam bentuk yang paling kecil sekalipun, dia sudah meninggalkan adat. Kita bisa katakan lak barada yang mah pembayang 5 kali sini tak tekarajon loh, kira-kira begitu. Begitu Bang Adit. Saya sepakat dengan Pak Rijal, ada yang sudah yang melanggar komitmen. Rumah sudah toko bunyi Mak ya. Iya. Lalu terjadilah hal-hal yang ya di luar kesepakatan yang sudah kita akui bersama. Iya.
rumah sudah tokok babunyi itu artinya sesuatu yang semula sudah disepakati, lalu di luar dibicarakan lagi. Iya. Tadi awalnya sepakai. Buki itu kita jadikan hutan lindung. Tidak akan diganggu gugat. Nah, di luar dibicara lagi. Padahal waktu mengambil keputusan datanya Mak ya, bukan setuju, sepakat gitu ya Mak ya. Kalau sudah ketok palu, sudah terakhir kesepakatan, di luar tidak ada lagi yang akan bicara. Ya kita sudah sepakat kok. Jangan dirubah lagi di luar, jangan ditambah lagi kata-kata di luar. Tadi suaranya mudah satu tuh. Itu dia tidak komit, tidak konsisten. Begitu Bang Adit. Baik. Nah, ini mungkin nanti akan dijelaskan juga Mak di episode berikutnya. Tapi saya mumpung ingat, begini Mak, ketika umpamanya dalam musyawarah itu, kan saya pernah juga dengar ya ungkapan, saya kurang tahu ini jatuh kemana, bahwa panganan tidak sekali tumbuh, kan gitu ya Mak ya. Iya. Nah, ada ungkapan itu. Mungkin ketika dia bermusyawarah, gagasan itu, ide itu belum muncul, Mak. Nanti ketika sudah berada di luar baru datang. Datang. Nah, ini kalau umpamanya itu diributkan hanya seberapa orang di luar musyawarah itu, mungkin jatuhnya ke yang seperti Mak sampaikan tadi, rumah sudah toko bunyi. Nah, itu sangat tidak bijak di Minangkabau. Saya kan begitu ya, Mak ya. Mungkin bisa dibilang ya gimana ya, bukan karakter Minangkabau lah gitu ya Mak ya. Nah, namun bagaimana mekanismenya Mak? Nah, ketika mekanisme untuk menambah apa namanya ya, opsi, merevisi lah gitu ya Mak ya. Menambah opsi. Yang menambah opsi. Nah, inilah yang dikatakan bahwa mufakat atau musyawarah di Minangkabau itu tidak pernah berhenti. Ya. Setiap keputusan yang sudah ada bisa saja diperbaharui, ada dipakai baru, kain dipakai usang. Sekali tapian berubah, sekali kadang sekali tapian berubah. Maka apapun bentuk kata mufakat, dia bisa di amandemen lah istilahnya kalau. Iya, kalau sekarang amandemen. Dia amandemen juga dengan kata mufakat yang baru. Oh, begitu ya. Dengan perundingan baru lagi itu ya. Dengan baru. Nah, itulah yang akan kita bahas nanti dengan kata kudian. Oke, kata kudian. Siap, Mak. Jadi enggak ada lagi kalau bicara di Lapau itu namanya itu rumah sudah tokok bunyi ya, Pak. Iya. Jadi kata kudian bukan rumah sudah tokok bunyi, tapi amandemen terhadap kata dahulu. Ya, revisi Mak ya. Iya. Amandemen itu sah kalau dilakukan dengan pola musyawarah. Kalau tidak dilakukan dengan pola musyawarah, namanya rumah sudah tokok babunyi. Iya. Musyawarah itu ada syarat yang sudah kita bicarakan tadi. Tidak boleh ada yang tertinggal satupun. Semua yang berhak berpendapat silakan berpendapat. Iya. Pendapatnya dikemukakan, nanti pendapat itu diakomodasi atau tidak, itu terjadilah di sana namanya basilang kayu ditungku. Mana apinya yang kuat? Mana gagasannya yang kuat? Mana idenya yang kuat? Maka seluruh orang Minangkabau dituntut untuk berani menyampaikan ide dan gagasannya. Bung Adit mungkin tercengang. Seluruh pikiran-pikiran aneh di Indonesia ini, sumbernya, tokohnya, rata-rata dari Minangkabau. Saya nggak heran lagi, Mak. Ya, jangan heran kalau pikiran komunisme, sosialisme, bahkan ateisme itu tokoh-tokohnya ada dari Minangkabau. Ada dari Minangkabau ya, Mak. Dan sekularisme kah namanya, sampai saat sekarang untuk tingkat nasional sekalipun seluruh aliran-aliran itu ada pemikir dari Minangkabau yang ada di dalamnya. Sebegitu apa ya? Sebegitu sama egaliter ya, benar. Ya, sebegitu egaliternya dalam berhak memasuki aliran apapun. Oke. Tapi yang jelas untuk Minangkabau Islam gitu ya, Mak ya? Iya. Kata non-bananya sudah ada. Oke. Jadi walaupun ada pemikir komunisme dari Minangkabau, dia Islam. Iya. Salah bukunya. Kita sudah tahu semua bukunya. Sudah tahu semua, ya, betul. Mahdilok gitu. Mahdilok ya. Atau ingin bicara sosialisme.
bacalah bukunya Syahrir, riwayat hidup Syahrir. Kita akan lihat semua di sana. Dan tentu saja sekian pikiran tentang Islam yang berbeda-beda. Begitu juga persoalan agama ya Mak ya. Kalau pengen lihat tasawuf lihatlah Buya Hamka gitu ya Mak ya. Dan ada hebatnya Bung Adit. Mereka-mereka yang berbeda pendapat dari Minangkabau itu, mereka hadir di pentas nasional dalam keadaan bersahabat semua. Bahkan yang berbeda agama, ada seorang tokoh Minangkabau namanya Muhammad Nasir, tokoh pendiri Masyumi, itu jadi pernah menteri, pernah jadi ketua Rabitah Alam Islami. Tapi kalau dilihat perjalanan hidupnya, dia di Konstituante itu berteman dengan seorang tokoh Katolik keras namanya Kasimo. Minum kopi bahkan satu gelas dengan Kasimo. Luar biasa ya, tokoh Katolik. Kalau di warung mereka bercanda seperti sahabat, tapi di dalam Konstituante berdebat keras. Bagaikan mau hantam-hantaman gitu ya, Mak ya. Iya, sampai gebrak meja segala macam. Nanti keluar dari Konstituante mereka satu kopi lagi ya, Mak ya. Iya, keluar dari gedung Konstituante itu mereka ke warung lagi, minum kopi lagi, ngobrol lagi, ngalor ngidul, di dalam berantem lagi. Ini yang jarang dilanjutkan oleh para tokoh yang berbeda pendapat saat ini. Benar. Gitu Bang Adit. Oke, Jadi basilang kayu itu dalam tungku, di luarnya mereka bersusun rapi di atas rak. Iya, luar biasa ya. Ini nanti mungkin ini sepertinya bakal panjang ini pembahasan kita tentang musyawarah kata mufakat ini, Mak. Dan kita belum masuk ini. Saya mau nanya tadi, tapi waktu kita sudah di penghujung. Kenapa Minangkabau begitu mengutamakan musyawarah, mufakat, gitu ya, Mak ya? Padahal Minangkabau sudah ada acuan kata Nanbana, kan gitu ya, Mak ya? Iya. Kan bisa saja. Kata Nanbana sudah ada sebagai acuan. Iya. Katu Pusako banyak ya. Tapi kenapa? Undang sudah banyak. Tapi kenapa masih perlu itu sebagai rajo? Iya. Kenapa tidak Katu Pusako saja yang? Iya, benar. Kenapa kita tidak bertuan aja sudah? Kenapa kita tidak beragamanya sudah? Kenapa kita tidak jalankan saja umpamanya adat-adat negara, adat ini semacam jalankan selesai gitu ya. Tapi kenapa masih mesti pakai musyawarah? Kenapa mesti mencari kata mufakat untuk jadi rajo? Nah, ini kan pertanyaan besar ini, Mak ya. Apakah kita sudah 3 bulan membahas tentang kata pusako. Begitu banyak kekayaan tentang pusaka dari nenek moyang. Kenapa tidak itu saja yang didirikan itu saja. Apakah ini bisa dimaknai atau bisa saja orang memaknai bahwa ya kalau mau kata mufakat juga kenapa mesti ada kata pusako, kenapa mesti ada kata-kata yang lain kan gitu ya, Mak ya. Tunggu aja, tujuan musyawarah selesai kan gitu, Mak ya. Tapi ternyata Minangkabau bikin 7 keliling juga nih. Iya, menimbulkan banyak sekali pertanyaan. Kenapa rajonya kata mufakat? Kenapa bukan kata pusaka? Nah, belum lagi, Mak. Ini penghujung ya, Mak. Kita semacam flash apa aja. Belum lagi nih kalau kita hubungkan dengan umpamanya kelarasan, Mak. Ada yang kelarasan yang body channel itu oke lah. Itu dia duduk sama rendah, tegak sama tinggi ya, Mak ya. Musyawarah lebih dominan. Bagaimana dengan kota piliang yang naik dan turun? Bagaimana dengan musyawarah ini? Padahal itu menitik derete. Nah, ini kan banyak pola musyawarahnya bagaimana? Bagaimana pola musyawarahnya? Nah, artinya apa? Kalau ada 2 pola musyawarah di Minangkabau nanti gitu. Nah, ini harus bisa menyatu dalam satu koridor kata mufakat kan gitu. Betul. Jadi musyawarah untuk mufakat itu adalah kekayaan Minangkabau yang mungkin harus benar-benar kita kemukakan kembali. Karena banyak yang sudah berubah kata Pak Rijal tadi. Dan saya pikir, Mak, ini ya maaf, Mak, saya potong. Saya pikir untuk hari ini ya, ini mutiara luar biasa ini, Mak, yang harus kita reaktualisasi, kita munculkan kembali, Mak, dari lautnya Minangkabau. Aktualisasikan karena tidak satupun hari ini yang tidak yang atau bagaimana ya, bukan satu, tapi semuanya sepertinya memang harus dimusyawarahkan hari ini karena setiap orang punya hak untuk berpendapat, Mak, gitu ya. Setiap orang, apalagi kalau kita lihat di media sosial umpamanya, setiap orang punya hak untuk ngomong, setiap orang punya. Nah, bagaimana kalau ini tidak dihimpun dalam sebuah kata mufakat, Mak ya. Ini kan bisa
jadi air bah yang bisa menghanyutkan ini kan, itu persoalannya, Pak. Air gadang yang akan merubah tapian. Ya, itu dia, Pak. Jadi sepertinya kita memang harus mengulik ini ya, bukan lagi hanya menggali, tapi mengulik, mencari apa sih saktinya kata mufakat ini, dan bagaimana supaya kata mufakat ini sakti jadinya, kan gitu ya, Pak, ya. Artinya memang dipakai kembali, karena inilah satu jawaban saya pikir untuk persoalan kita hari ini, gitu ya, Pak, ya. Dimana setiap orang ada mekanisme musyawarah mufakat ini yang berbeda secara diametral dengan demokrasi, Bung Adit. Oh, ya. Nah, itu perlu kita bahas. Iya, Demokrasi tidak mampu mewadahi musyawarah mufakat. Tapi musyawarah mufakat mampu mewadahi demokrasi. Baik. Ya. Ini pancingan yang luar biasa nih, Pak. Pada pertemuan mendatang kita bahas itu. Ya, mekanisme musyawarah yang sebenarnya sangat relevan untuk kita. Itu sudah digunakan oleh para pendiri bangsa ini dengan meletakkan di sila keempat. Ya. Tapi jangan lupa juga Marang 5 ya, bahwa ketika kata mufakat Minangkabau itu berasal dari musyawarah kalau nggak salah ini berasal dari bahasa wasyawirhum gitu ya, Mak ya? Syawirhum. Iya, kalau nggak salah gitu ya, Mak ya? Bermusyawarahlah di antara kamu. Oke, baik, Pak. Ini makin menarik dan makin menantang ini untuk kita perbincangkan. Karena itu, saudara, kami akhiri dulu untuk hari ini. Sengaja kita gantung ya, biar lebih penasaran untuk episode berikutnya. Masih tentang kata mufakat tentunya. Ya, insyaallah minggu depan ya, Mak ya. Selamat tetap sehat walafiat. Dan kita bisa bertemu di surau Kearifan Lokal Minangkabau ini. Baik, saudara, sampai di sini acara Kearifan Lokal Minangkabau kita dalam topik kata mufakat bersama Tuanku Mangkudun. Sampai jumpa minggu depan insyaallah ya. Dan juga Mak, terima kasih banyak, Mak ya. Dan mudah-mudahan ini jadi amal ibadah buat Mak untuk mencoba membuka semuanya tentang Minangkabau ini. Baik, saudara, mohon maaf atas segala kekurangan, ya, terima kasih atas segala perhatiannya, dan akhirnya saya pamit bersama Mak Tuanku Mangkudun. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pro 4 RRI Padang, Sumatera Barat.